A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Ramasinta, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, kita ucapkan selamat malam ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberkahi limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan coba untuk membahas tentang makna guru dan murid, juga hubungan antara guru dan murid. Ada sebuah renungan kenapa guru hidup itu menjadi penting. Setiap guru pernah atau bisa saja melakukan kesalahan dalam menerjemahkan pencapaian menjadi pengetahuan. Karena pencapaian terlalu rumit untuk diceritakan. Selalu saja ada yang hilang. Lebih-lebih jika gurunya tidak pernah menulis, maka penyimpangan akan semakin jauh. Bahkan ketika guru itu menulis pun bisa saja dan mungkin saja terjadi gagal paham dalam menangkap atau menyerap informasi yang ingin disampaikan. Karena bahasa lisan dan bahasa tulisan adalah dua hal yang berbeda. Nah, penterjemahan ke bahasa lain adalah bagian dari sumber penyimpangan yang lainnya. Tidak saja karena bahasa punya ciri khas masing-masing, tetapi juga karena pikiran penterjemah itu bisa ikut mempengaruhi. Nah, begitupun dengan kitab-kitab suci. Apakah itu Taurat, apakah itu Zabur, apakah itu Injil, apakah itu Al-Quran yang telah melewati berbagai zaman. Nah, di zaman saat hukum belum kuat, maka kitab suci pun sering dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pihak penguasa untuk tujuan mempertahankan kekuasaan atau meraih kekuasaan. Nah, penafsiran berbeda dari generasi berbeda pun ikut memberi warna dalam penafsiran, dalam penerjemahan kitab-kitab suci sebagaimana yang telah beredar saat ini. Sehingga ketika kita membaca terjemahan pun ada beberapa di antara kita yang juga kesulitan dalam menangkap makna yang ada di balik ayat-ayat yang dibaca. Nah, kekerasan adalah kekuatan lain di alam ini yang juga ikut membuat wajah kitab suci Quran semakin jauh dari wajah aslinya. Sehingga bisa dimaklumi ada peneliti energi yang menyimpulkan bahwa vibrasi kitab-kitab suci itu hanya tinggal 55% saja. Nah, sisanya harus dicari sendiri oleh generasi baru di zaman baru. Nah, bagi yang beruntung secara spiritual, maka ia akan bisa melihat dan menemukan mana guru hidup yang sebaiknya diikuti.
Nah, kemudian akan tumbuh keyakinan di dalam diri. Nah, guru hidup itu menjadi penting karena sedang bervibrasi di frekuensi yang sama dengan manusia yang hidup di zaman ini. Di samping jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Nah, jika kehadiran guru membuat seseorang menjadi semakin gelap, menjadi bingung, menjadi canggung, itu tanda seseorang jaraknya terlalu jauh. Nah, dalam keadaan demikian, maka pintar-pintarlah membuka dan menutup jendela jiwa, seperti kita membuka jendela rumah. Pagi-pagi jendela dibuka agar udara segar bisa masuk ke dalam. Ketika datang siang yang panas, jendela ditutup supaya rumah tidak kepanasan. Ya, nah dengan cara yang sama, kalau panas, maka menjauhlah dari guru. Jika gelap, maka belajarlah mendekat. Tapi jangan terlalu dekat, nanti bisa terbakar seperti laron terlalu dekat dengan cahayanya. Pintar-pintar kita mengatur jarak kita. Tanda jika jarak seseorang dengan guru itu tepat atau pas, maka jiwa akan bernasib seperti seorang bayi yang didekap oleh ibu kandungnya. Ada rasa aman, ada rasa nyaman, dan ada rasa tentram. Berarti pas tuh jaraknya. Dalam ungkapan bahasa Jawa ada istilah ing ngarso sung tulodo. Ing ngarsa sung tulada. Di depan memberi contoh. Ing madia mangun karsa. Di tengah membangun motivasi. Tutwuri handayani. Di belakang memberi dorongan atau semangat. Ya, nah di dalam Quran Surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-7 dikatakan di situ Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna qoblaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang rijal yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada ahli zikri, orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Ya, saya lupa ayatnya nggak dibuka ya. Sebentar. 21 ayat 7. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang rijal yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu ahla zikri. Jika kamu tidak mengetahui. Ini ayat memberikan motivasi kepada kita, ya jika tidak tahu, tanya. Ya, malu bertanya, jadi nggak nanya, nanya akhirnya. Karena nggak nanya, bingung sendiri, gitu ya. Nah, makanya malam ini saya kasih kesempatan atau kita akan coba untuk saling bertanya. Ya, nah sebagai moderator bisa Pak Gatot yang memimpin, memimpin peserta untuk bertanya atau Pak Gatotnya ngasih contoh nggak apa-apa. Monggo. Anjay. Ini tetap tentang guru dan murid ya, Kang? Ya apa Atau saja, tentang apa aja.
Oh, kalau gitu saya buka dulu ke ke saudara-saudara semua. Siapa yang mau bertanya, monggo ditanyakan langsung ke Kang Iip. Yang lain ada yang mau Halo. bertanya? Halo? Ya, Pak aja boleh nanya, monggo. Waalaikumsalam. Saya ya Kang, tanya ya Kang. Oh, monggo. Apa namanya? Bahwa ini mengenai pernikahan nih Kang. Boleh ya Kang? Oh, gini. Ya, oke, monggo, monggo. Pernikahan. Bahwa kita maksudnya kalau orang yang belum menikah itu memang diharuskan untuk menikah ya Kang ya. Tapi kalau yang seperti saya gini itu apakah masih diharuskan untuk menikah juga Kang? Ulang pertanyaannya. Kalau orang yang belum pernah menikah itu Ya, kan belum diwajibkan berarti untuk bujangan belum ya. pernah Ah, oke. bujangan itu kan diharuskan untuk menikah untuk bisa membuat musyawarah ya Kang ya. Nah, kalau yang seperti saya gitu, itu Sudah. apakah juga masih diharuskan? Hmm. Kalau yang Oke, terus apakah harus menikah juga? ya Oke. Hmm. Oke, itu dibaca berarti ayatnya. Bentar, mana ayatnya? Kan orang yang sendirian dianjurkan untuk menikah ya. Orang yang sendirian. dirian, Ya. Nah, bagaimana kalau pernah menikah terus berpisah? Apakah cerai, apakah meninggal? Kan cerainya kan ada kan? Ada cerai pisah, ada ya, cerai mati kan? Nah, ya, secara umum, ini secara umum ya. Kita lihat suratnya 2432. 2432. Ya, saya silakan. baca ya Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Wa'ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu. Wasolihin dan orang-orang yang baik. Solihin nih, solihin itu kan orang-orang baik ya. Orang-orang yang layak lah. Dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hambamu yang laki dan hambamu yang perempuan. Ini disebutnya, nih, yang ikan kawin karena orang yang sendirian di antara. Sendirian. Disebut nggak statusnya? Enggak. Nggak. Kawin karena orang yang lagi sendirian. Apakah dia bujangan atau dia dudaan? Ya, halo? Ya, Dan orang-orang yang layak berkawin. Apakah itu hamba sahaya, baik laki maupun perempuan. Jika mereka hmm, miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, hmm, pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini ayat sebenarnya memberikan motivasi bahwa memang tidak dianjurkan hidup sendiri. diri. Ya, tapi dianjurkan hidup punya pasangan. Sangat. Ya, gitu ya. Iya, tapi ingat yang lama gimana? Yaitu meresiko seperti ingat pacar lama aja sama, Pak. Ya, 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 lanjutin tiga-tiganya.
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. Sedang mereka lagi, karena, gimana ya, Kak? Dan janganlah kamu paksa budak-budak melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesudah Ya. mereka dipaksa itu. Hmm. Kan di ayat sebelumnya dianjurkan orang yang sendirian itu menikah. Nikah. Berarti Quran memberikan motivasi supaya jangan hidup membujang atau menduda. Ya, karena orang Hmm. yang sendirian mesti nikah tuh, nikahkan atau menikah ya. Nah, di ayat yang Hmm. ke ayat 32-nya, wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikaha, bukan tidak mampu sebetulnya. Dan orang-orang yang tidak mau atau belum ingin kawin ya, saya mau hidup sendirian saja, sendiri bujangan atau sendiri dudaan ya. Nah, orang-orang yang Ya. tidak menemukan layajidun itu tidak menemukan nikah. Tidak menemukan nikah itu berarti belum ada jodoh yang siap dinikah ya. Nah, orang yang belum ketemu jodohnya dan belum mau menikah, maka dia harus menjaga kesucian dirinya. Bisa menahan diri. Diri. Sehingga Allah memberikan kemampuan bagi mereka dari karunia-Nya, baik mampu secara fisik maupun mental. Mental. Kan ada bujangan yang belum siap nikah karena masalah mental. Mental. Misalnya karena ada trauma ya. Kan ada orang yang memilih hidup bujang kan, membujang Hmm. karena ada trauma. Trauma. Misalnya gini, trauma itu dulu waktu dia kecil suka atau pernah melihat ayahnya melakukan KDRT kepada ibunya. Hmm. Anaknya kan perempuan tuh. Nah, melihat Hmm. karakter kelakuan ayahnya, dia trauma, tidak mau punya suami. Karena ada ketakutan, nanti suaminya kayak bapaknya tuh suka mukulin istrinya, nggak mau nikah. Ada yang begitu kasusnya. Atau juga sebaliknya. Itu kan berarti ada trauma kan? Nah, maka Ya. traumanya yang mesti di Hilangkan. diobatin gitu ya. Bukan direnovasi. Di hip apa namanya itu? Di terapi ya. Nah, berarti di hipnoterapi traumanya. Ya, jadi ada orang pilih hidup membujang karena ada trauma. Satu. Nah, Hmm. ada juga orang yang memilih hidup membujang karena dia masih punya orang tua, ayah atau ibu yang mesti dirawat. Nah, kalau dia Dirawat. menikah nanti siapa yang merawat orang tua? Ada alasannya itu kan? Ya. Nah, ada juga orang yang hidup membujang karena tadi dia belum bisa move on. Apa move on tuh ya? Belum bisa move on. Punya pacar, Berpindah ke terus lain pacar hati. punya pacar, terus pacarnya nyakitin hati. Akhirnya dia juga nggak mau nikah tuh. Atau pernah punya pasangan, suami atau istri, tapi belum bisa move on tuh, masih inget terus sama pasangan lamanya tuh ya. Akhirnya dia pilih hidup
bujang. Nah, orang-orang yang belum menemukan pasangan untuk menikah, maka dia harus menjaga kesucian dirinya. Sehingga Allah Hmm. memberikan kemampuan kepadanya dari karunia-Nya. Misalnya traumanya udah hilang, ya, sudah move on, mau Hmm. membuka diri, orang tuanya misalnya sudah tiada, atau orang tuanya siap hidup mengikuti anaknya dimanapun, kan udah lepas tuh. Nah, yang Ya. tidak boleh, ya, yang tidak boleh, nikah tidak mau, tapi jajan mau. Hmm. Paham maksudnya, Pak? Paham. Nikah, Paham. nikah tidak mau, tapi jajan dia mau. Ada istilah begini, ini mah istilah ya. Kalau kita bisa beli sate, ngapain capek-capek ngurus kambing? Jadi Iya. pernikahan digambarkan dengan ngurus kambing, Pak. Ya, Iya. kalau bisa makan sate di pinggir jalan, ya ngapain juga susah-susah ngurus kambing. Ya kalau Kambing. mau ya tinggal beli aja gitu. Kalau mau tinggal jajan aja pinggir jalan. Nah, ada orang yang Hmm. memilih jalur itu. Jalur di luar ketentuan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, boleh hidup membujang, tapi dengan catatan bisa nggak menjaga kesucian dirinya, tidak melakukan penyimpangan, gitu ya. Penyimpangan. Halo, Iya, Kang. Heeh. Pak Joko suka jajan sate di pinggir jalan kan? Sate itu, sate Alhamdulillah kambing. suka, Kang. Suka satenya. Iya. Ya, satenya mah nggak Satenya. apa-apa. Ini mah ada istilah kan, gitu ya. Nah, terus kalimatnya apa? Dan budak-budak yang kamu miliki, waladina yabtagunal kitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairo. Ini Arabnya nggak kebaca. Ya. Dan budak-budak yang kamu miliki. Coba lihat Arabnya ya. Waladina yabtagunal kitaba, dan orang-orang yang mencari kitab, mencari ketetapan, mimma malakat aimanukum, dari orang-orang yang menjadi dimiliki olehmu. Misalnya ada ART, ada orang yang kita rawat, ada anak buah, ada karyawan ya, misalnya kita punya karyawan nih. Cuma di sini diartikannya budak ya. Hmm. Dan orang-orang yang kamu miliki, orang-orang yang kamu miliki itu bukan budak sebetulnya. Orang yang ada di bawahan kita, bisa karyawan ya, bisa karyawan, bisa anak buah yang ikut dengan kita, apa yang kita yang ngatur itu. Nah, Iya. dan malakat aiman yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, yabtagunal kitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum, maka hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Misalnya, Pak, kita punya karyawan. Kan ada perusahaan atau instansi yang syaratnya menjadi karyawan dia, menjadi pegawai dia, syaratnya harus harus lajang. Kalau enggak Iya. gadis, itu harus bujang kan? Kan ada perusahaan, Iya. instansi yang nerima pegawai tapi dengan catatan belum menikah kan itu ya. Iya. Nah, kalau belum menikah berarti masih lajang kan? Iya. Nah, misalnya ada perusahaan, ada bos. Nah, itu punya karyawan tuh, karyawannya masih single kan? Tapi Hmm. mereka ingin menikah. Nah, sementara di perjanjian tidak boleh menikah. Kalau menikah nanti perjanjiannya batal misalnya. Atau otomatis dia mengundurkan diri kan. Ada yang begitu tuh perusahaan tuh. Nah, jika malakat Hmm. Iya. aiman yang kamu miliki itu ingin perjanjian, maka buatlah perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadamu. Misalnya gini, ada karyawan yang sudah bekerja sekian lama,
Tapi kan mereka juga ingin menikah, sudah ketemu jodohnya, Pak. Nah, Ya, itu juga mesti ada agreement lagi, ada perjanjian. Kamu boleh menikah dengan catatan begini. Atau kalau kamu menikah, maka kamu harus mengundurkan diri. Tapi si perusahaannya harus ngasih pesangon gitu. bangun. Sekian kali bulan ini pesangon buat kamu, tapi kamu keluar dari perusahaan ini. Karena syaratnya kan nggak boleh menikah di perusahaan ini. Kan ada aturan, Pak, tidak boleh menikahi perempuan sekantor. Ada kan aturan begitu, Pak? Ya, Nah, tidak PNS boleh itu. menikahi aturan sekantor itu melanggar hak asasi nggak, Pak? Tidak boleh Ya, menikahi perempuan sekantor. Nah, kalau ya sekantor sebetulnya sih perempuannya ada iya. 100 gimana, Pak? Ya, Iya, pusing kan juga. tidak boleh menikahi perempuan satu kantor. Bener nggak, Iya, Pak? iya, iya. Benar, benar. Kalau 100 Bener lah, pusing. kalau sekantornya ada 100 gimana? Masa dinikahin KB? Halo? Ah, Iya. loadingnya lama, loadingnya lama. Ya, nah kayak gitu kan gitu. Dan Iya. jangan kamu paksa malaikat malakat aiman kamu itu tadi, ya, wala tukrihu fatayatikum alal bigo. Dan jangan kamu paksa budak-budak wanitamu, itu berarti hawa nafsu, Pak. Tadi ada orang milih hidup membujang, ya, tapi dia punya keinginan menikah. Nah, Iya. sementara ada faktor yang lain tadi, ada trauma kah, ya, ada tanggung jawab kah, atau ada masalah lain kah? Satu sisi ingin menikah, sisi lain ada trauma, itu kan berarti ada ketemu dua hal tuh. Nah, Hmm. dalam pada itu jangan kamu paksa. Di sini kalimatnya apa? Wala tukrihu fatayatikum alal bigo. Fatayat itu kan semangat, Pak. Fatayat kalau dalam hal pernikahan berarti lebih kepada libidonya, Pak. Libido ya. Itu kan potensi diri Hmm. kan, libido itu potensi kan. Tiap orang yang normal pasti ada lah itu ya. Nah, jangan kamu paksa patayat kamu, semangatmu untuk tadi menikah, itu melakukan pelacuran gitu, Pak. Yang tadi tuh, Oh, yang tadi, beli sate. beli sate Beli yang sate. jadi daripada ngurus kambing ribet kan gitu, Pak. Nah, ini Iya. bahasanya gitu. Cuman bahasa Quran kadang-kadang ini suka apa namanya tuh, ketutup kalimatnya gitu. Jangan kamu paksa budak-budak patayatmu melakukan pelacuran gitu. Jangan satu sisi tidak mau nikah, tapi sisi lain dia mengumbar hawa nafsu gitu. Nafsu. Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi gitu. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa. Karena ada orang yang terpaksa melakukan itu atau dipaksa melakukan itu. Tapi kan yang apa namanya tuh yang menderitakan dirinya sendiri sebetulnya dia mesti menanggung resiko Risiko. gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah bukan apakah gini, Quran memberikan motivasi atau menganjurkan harus hidup Menganjurkan. berpasangan, tidak Nah, dianjurkan hidup sendirian. sendiri. Kalau mau milih hidup sendirian, catatan bisa nggak menjaga kesucian, gitu Iya. ya? Bisa menjaga kesucian berarti bisa menahan hawa nafsunya tuh. Ya, tidak Iya. melampiaskan hawa nafsunya, beli sate pinggir jalan. Jalan. Oh sekarang sih nggak di pinggir jalan satenya di gosen ke rumah, tinggal calling aja kan datang. Ya. Nah kalau udah begitu itu berarti dia tidak bisa menjaga diri, lebih baik menikah saja gitu. Ya jadi Oke. pilihannya nih dianjurkan menikah. Jika belum Hmm. menemukan pasangan untuk menikah harus menjaga diri, menjaga kesucian dirinya, jangan melakukan pelacuran.
beli sate pinggir jalan atau satenya Jalan diantar ke rumah. ke rumah. Ya. Nah, kalau begitu berarti dia telah melakukan fahisah namanya, Pak. Fahisah itu kita lihat ya, suratnya 17:32. Itu namanya fahisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jangan ngambil jalan yang buruk. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, fahisha. Fahisha itu disproporsional, Pak, penyimpangan namanya. Ya, Hmm, dan fahisha itu adalah jalan yang buruk. Makanya tadi kalau tidak bisa menahan diri, lebih baik cari pasangan. Ya, pasangan. jangan hidup membujang. Kecuali kita bisa menjaga diri. Jadi jaga diri. Tidak tidak masalah. Jadi itu kembali ke diri kita sebetulnya sih. Karena Quran kan tidak Ya, saklek, Pak. Kudu, nggak kudu. Itu pilihan, tetap ada pilihan. Dianjurkan menikah, punya pasangan. Tapi kalau belum menikah, harus bisa jaga diri. Kan gitu ya. diri. Itu kan Ya, pilihan yang tahu, pilihan kan kita sendiri. Karena tiap orang kan berbuat sesuai keadaannya masing-masing. tujuh masing-masing. belas delapan puluh empat, 1784. Katakanlah, tiap tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Hmm. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Itu tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing. Dilihat keadaannya, Pak. Yang mana yang lebih aman, lebih aman dan lebih memungkinkan ya. Nah, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Apakah milih cari pasangan, menikah lagi, atau memilih hidup membujang dengan alasan Bujang. yang bisa dimengerti tadi. Ada alasannya kenapa pilih sendiri. Ya, jadi Ya, alasannya pun mesti logik. Ya, bukan alasan karena ingin ingin tadi ingin bebas tapi dia suka jajan itu kan berarti beli masalah sate. dengan dirinya. Ah, itu masalahnya gitu, Pak. Begitu Pak Joko. Ya, Baik, terima kasih Kang. Terima ya kasih. ngomong-ngomong mau dicariin apa? Cari sendiri nih. Biar ketemu sendiri Kang. Oh, biar ketemu sendiri, biar cocok ya. Gitu. Baik. Yang lain Amin. silahkan masuk. Mau nanya Kang, berarti ini Ya, berlaku untuk dua belah pihak, bujang maupun duda atau Kang? iya, Ada iya. batasan umur itu Kang? Maksudnya Nggak ada, secara nggak usia, ada, secara nggak ada, usia nggak nggak ada ada, ya? nggak ada. Hmm, siap, Hmm. siap. Iya, kalau Baik. masih semangat ya nggak apa-apa. Ya, monggo Oh, di lanjut. tingkat bujang juga nggak ada. Tingkat bujang Masih juga nggak satu ada ayat ya Kang. batasan umurnya. Ya umur kan Tingkat. tidak dipatok, tidak jadi patokan. Oke, siap, Kecuali siap. tadi karena belum ada jodohnya atau nggak ada kan lain-lain cerita itu. Iya. Tetap harus berusaha ya Kang. Iya, iyalah. Apalagi apalagi ada kesempatan. Iya, iya, iya. Hmm. Baik, baik. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Halo? Halo, ini udah pada hatam nih, jadi nggak nanya. Bu Yuli? Belum, belum. Belum. Mas Ahmad Boik atau Pak Dadun? Ini tentang apa nih? Saya barusan jaringannya terganggu juga nih. Bebas. Apa aja boleh. Tanya apa aja boleh, Pak Dadun. Hmm. Di luar tema nggak Oh apa-apa. itu Kang Iip, kalau yang apa namanya, yang surat Al-Kahfi ayat 6 itu gimana tuh?
fala'allaka bakhi'un nafsaka itu. Apa pertanyaannya, Pak? Itu apa hampir saja kan di situ Muhammad merusak dirinya. Ada yang menafsirkan membunuh diri gitu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Al-Kafi ayat 6 tuh. Ya, ini mesti dibaca satu ain ya. Satu ain itu satu makro. Al-Kahfi ayat hmm, Ya, Heeh. gimana? Sudah? Udah pertanyaannya, Iya Pak? ya, Oke, ya itu aja. oke, heeh. Oke ya, jawab ya. Jadi Iya. untuk bisa memaknai satu ayat, kadang-kadang ya harus dibaca satu makro. Juga terkadang Iya, iya. harus dibaca ayat mutasabihatnya di tempat yang lain. Nah, ayat ini maksudnya apa ya? Hmm. Ini mesti dibaca dari ayat sebelumnya, ya. Kita lihat ayat sebelumnya. Dari ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Ya, puji itu kan banyak ya. Para ulama membagi pujian jadi 4. Ya, segala puji, segala itu berarti banyak nih. Segala pujian hanya milik Allah. Nah, pujian kemudian para ulama menjadi 4 dibagi. Ada puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Puji kodim alal kodim artinya pujian Tuhan untuk Tuhan. Kodim alal hadis artinya pujian Tuhan untuk makhluknya. Hadis alal kodim pujian makhluk atas Tuhannya. Dan puji hadis alal hadis, pujian makhluk kepada makhluknya. Nah, semua pujian itu hanya milik Allah. Sehingga ketika kita dipuji, maka pujian itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah. Maka kita kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Ada Al-Quran di sini. Ada kitab Al-Quran, ada Quran Alkitab. Ya, ada kitab dan juga ada Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Ayat 2. Kitab yang diturunkan tadi ini nih, kitab yang diturunkan itu tidak ada kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus, qayyiman, sebagai qayyim, sebagai qayyum, sebagai qawam, sebagai pembimbing, sebagai pelurus. Makanya di ayat yang lain ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Qawamun itu berarti pembimbing, ya, pengatur, pelurus gitu. Yang kuat harus melindungi yang lemah. Yang rijal harus membimbing yang nisa gitu ya. Quran itu berfungsi sebagai qayyiman, sebagai pembimbing selain jadi imam ya. Liun ziro ba'san syadidan. Liun ziro ba'san syadidan. Untuk memperingatkan baksan sadidan, siksaan yang sangat pedih. Baksan sadidan. Ada baksan sadidan, ada baksun sadidun ya Pak ya. Baksan sadidan. Ada lagi baksun sadidun. Ya, Quran itu sebagai pemberi peringatan bahwa ada yang namanya baksan syadidan dari sisi Allah. Nah, cuman di sini baksan syadidan diartikan siksaan yang sangat pedih.
dari sisi Allah. Contoh gini, siksaan yang pedih itu, Pak. Ada seseorang yang ingin menjadi ABRI ya, Pak ya. Orang yang ingin jadi ABRI itu harus sekolah kemana, Pak? Halo? Ya, Halo? Abri, Masuk Akabri, Kang. Abri, Berarti dia Sekolah harus ke masuk, Magelang, harus sekolah ke Magelang, masuk Akabri. Nah, selama Akabri. dia masuk di sekolah di Akabri, itu hari-harinya tiduran, apa makan mulu, apa senang-senang, apa leha-leha. Uh, Berlatih keras. digembleng. Nah, gembleng fisik. pagi-pagi mesti bangun. Sebelum tidur harus bangun. Salah. Bangun. Bangun harus pagi-pagi. Pagi-pagi bangun tidur Bener kan, harus sebelum lari. tidur harus bangun. Nah, iya, ya kan? Coba Bapak Ibu bayangkan, biasa bangun jam 5, dia jam 4 mesti bangun. Bangun langsung push up, lari di lapangan. Pagi-pagi dimarahin. Makan kudu buru-buru, telat push up lagi. Apa kan nama? Ya. Nah, kira-kira Pak, perlakuan yang seperti itu kepada anak-anak yang manja, yang mager, siksaan bukan itu? Siksaan Siksaan. banget. Oh, siksaan yang sangat pedih itu. Ya, Ya, tetapi di balik siksaan yang sangat pedih yang namanya baksan sadidan itu tersimpan, tersimpan potensi, tersimpan harapan, tersimpan sebuah peluang untuk menjadi kuat. Nah, kuat itu namanya baksun sadidun, Pak. ya, Baksun sadidun itu artinya kuat. Nah, itu nanti kuat. ketemu di surat Al-Hadid nanti, Pak. Ya, kami telah menurunkan besi. Kami telah menurunkan besi. Dan di dalamnya ada baksun sadidun. Ya, ada kekuatan yang dahsyat. Dahsyat. Artinya orang itu akan punya kekuatan yang dahsyat jika dia digembleng dengan siksaan juga yang dahsyat, Pak. Hmm. Ya, contohnya ginilah. Kalau orang mau bikin batu bata, batako, tahu batako, Pak? Ya, Batako. Nah, untuk ini bahan baku batako apa? Halo? bataku dari tanah. Ya. Dari Pasir, Masih. tanah ya, tanah, batu ya. bata, Ya, batu bata tanah. Ya. Nah, si tanah atau tanah akan jadi batako itu kalau dibakar. dibakar. Oke, tanpa dibakar jadi batako nggak? Enggak. Tetap lembek nggak? Tetap. Kalau itu untuk pengerasan. Nah, jadi si tanah yang lembek tadi akan menjadi kuat, keras setelah dia dibakar. Dibakar. Berapa jam dibakarnya jadi batako, Pak? Ya, nggak tahu. Kayaknya sehari semalam gitu ya kan. Berapa derajat apinya? Nah, mestinya nggak terlalu panas. Maksudnya nggak, ya mungkin 90 atau Ah, nggak ini sampai ini Panas saya mau banget. ngasih, umpama. Untuk bisa membuat keramik butuh berapa derajat? Ada yang pernah kerja di keramik. ya, Nggak tahu. Kia Lebih keramik? panas lagi itu kan. Nah, jadi makin panas, makin nguatin nggak? Halo? Berarti, Eh, jadi makin makin berat siksaannya, makin berat panasnya, makin kuat hasilnya, gitu nggak? Iya. hasilnya. Atau iya.
Makanya ini ini mesti dibaca, mesti di maaf itu. Bentar, bentar. Lampu LED ya? Lampu LED. Siapa yang pesan? Habis ya habis. 249.000. Betul. Hah? Cek, cek, cek. Siap. Nah, Ya kan? Iya, maaf, ada yang numpang lewat barusan. Ya, ada yang numpang lewat. Jadi, lagi cerita apa tadi nih? Ini pertanyaannya di ayat 6 adanya ya. Jadi pertanyaannya Iya tadi ada itu Pak Dadun. di pada Dun. Nah, ini sebelum ke ayat 6 nih. Sebelum ke ayat 6, ya mesti dibaca dari ayat sebelumnya gitu ya. Nah, bentar teman-teman, maaf ya nih, dong. ganggu nih. Jadi Quran itu sebagai koyiman, sebagai pembimbing, sebagai pelurus. Nah, sekaligus Quran juga sebagai baksan sadidan. Siksaan yang sangat pedih karena kadang-kadang menjalani Quran itu ternyata, aduh Pak, tidak gampang ternyata. Ia butuh mental yang kuat. Seperti tadi, orang yang ingin menjadi ABRI, dia mesti siap mental. Gitu ya, sampai sini oke ya? Iya kan? Sebagai Iya, dengan yang Bang. lurus untuk memperingatkan baksan syadidan dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Nah, kalau Baik. baksan sadidan diartikannya siksaan yang sangat pedih, ini kan konotasinya negatif kan? Iya. Padahal sebetulnya baksan sadidan itu konotasinya positif. Bahwa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, itu jalannya tidak mudah. Untuk bisa menghasilkan manusia tangguh, itu kan mesti digembleng gitu. Untuk bisa menghasilkan barang yang kuat, itu mesti digembleng. Kalau hanya 100 derajat jadi batako. Kalau 1000 derajat jadi keramik. Kalau 100.000 derajat jadi berlian gitu, Pak. Iya. Ya, Iya. sampai sini oke ya. Lanjut. Oke. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kekal di dalam apa? Di dalam pembalasan yang baik. Karena kalau sudah jadi Baik. mutiara, jadi berlian, tetap berlian nggak, Pak? Tetap berlian. Tetap berlian kan? Tapi kalau baru jadi batako, hancur ya balik ke tanah lagi. Ya. Ya, gitu ya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil anak. Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Dusta. Nah, sebelum masuk ke ayat 5. Oke, sebelum masuk ke ayat 5, ke ayat yang ke-6 tadi yang ditanyakan. Nah, Ya, apa ayat 6-nya? Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati
sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Saya kasih ilustrasi ya. Hmm. Misalnya saya memberi ilustrasi, Pak. Mana Pak Dadunnya masih hadir nggak? Ya, halo, halo. Misalnya, ya ini saya kasih ilustrasi. Pak Dadun punya keluarga, oke? Punya keluarga nih, misalnya. Oke. Maka seorang suami bagi istrinya, juga seorang ayah dari anak-anaknya punya tanggung jawab nih. Tanggung Jawab jawab memberi nafkah. apa? Pak Dadun pergi keluar rumah, pergi keluar kota, nyari nafkah, Pak. Dan mencari nafkahnya tidak mudah loh, Pak. Ya, di tengah persaingan seperti Ya, sekarang kan, sangat sulit untuk iya, mendapatkan pekerjaan. ya, Ya, karena sulitnya pekerjaan, apapun dilakukan. Yang penting dapat uang gitu kan, dengan susah ya, dan payah. Nah, kemudian pulanglah ke rumah, Pak. Pulanglah ke rumah dengan ke harapan rumah. orang rumah merasa senang gitu ya. Karena bawa Ya, uang. oh, Sudah setelah sebulan pergi, pulanglah Pak ke rumah. Sampai ke rumah, Bapak dicuekin, Pak. Gimana, Pak? hmm, sakit Dicuekin. hati, Hah? sakit hati. Sakit hati. Kata orang Hmm. rumah, ke mana aja kamu nggak pulang-pulang? Udah jangan pulang sekalian, pergi sono. Misalnya, Pak, diusir lagi. Ya, Misalnya, Bang Pak. Toyib. Iya, saya tuh kan pergi lama karena selama itu belum dapat pekerjaan gitu. Mau menghobi ke rumah juga nggak punya pulsa. Sampai saya punya tekad tidak akan pulang kalau belum bawa uang kan gitu ya, Pak ya. Nah, Ya, terus kan Bapak kasih tuh uangnya nih, uangnya. Apa hasil nyari kerja selama sebulan, Pak. Pas dikasih uangnya, terus uangnya dilemparin lagi. Ya, cuman segini cukup apa misalnya, Pak? Tambah sakit hati lagi nggak, Pak? hmm, ya, Nah, ini umpama jadi logik gini. hmm, Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, oke? Dan menerima oke, wahyu itu tidak mudah, dengan susah payah mencernanya, Pak. Ya, hmm, nah, lalu juga Nabi harus bersusah payah juga menyampaikan kitab tadi, wahyu tadi kepada umat manusia. Gitu ya. ya, Apa tanggapan manusia saat itu terhadap dakwah Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah. Kemudian Nabi dituding orang gila, dituding tukang sihir, dituding tukang tenung dan sebagainya, Pak. Bahkan Nabi dikucilkan. Gimana kan, perasaannya, Pak, kira-kira, Pak? iya, Nah, seperti itu tadi. hmm, Ah, hmm, maka ayat ini turun, Pak. Dari ayat 1 sebetulnya. Maka apakah barangkali hmm, kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Kayak tadi, Pak, udah susah-susah nyari kerja, dapat uang, pulang ke rumah dicuekin gitu loh, Pak ya. hmm, Itu kan hampir iya, membunuh dirimu. Ya udah, kalau begitu saya bunuh diri aja dah hmm, kan gitu istilahnya, Pak. Ya, hmm, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, menjadi sedih sama seperti sedihnya istri, Pak. Misalnya gini, hmm, kita punya istri di rumah, ingin membahagiakan keluarga, ya. ya, Kemudian satu ketika pagi-pagi sekali istri kita pergi ke pasar dengan niat supaya belanjanya irit. Gitu ya, Pak ya. Supaya cukup iya, sebulanan misalnya. Nah, namanya pergi ke pasar ya, Pak, bukan seperti kesewalayan, bukan nggak seperti ke mall kan. Kadang-kadang hujan-hujanan, becek-becekan, desek-desekan. Kadang-kadang hmm,
tawar-tawaran. Wah, dengan susah payah, Pak. Ya, Oh ya. setengah hari belanja ke pasar. Pulang ke rumah, belum selesai capeknya. Dia mesti masak lagi. Ya, dengan harapan keluarganya bisa makan. Pak, sudah capek-capek belanja ke pasar, capek-capek masak, menyediakan makanan di dapur, di meja makan. Terus orang rumah, Pak, nggak mau pada makan, gimana, Pak? Hmm, Sama nggak lempar aja kasusnya? sama. Hmm, Ya udah makan aja sendiri. Itu kan hmm, menyakitkan gitu, hmm. Pak. Nah, sama Ya. menyakitkannya ketika Nabi dicuekin. Ketika hidangannya Hmm, dicuekin. hmm, Makanya keluar surat 25 ayat 30, Pak. Nih, baca coba. hmm. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Berkatalah Yusuf, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Sedih nggak Rasul, Pak? Sedih nggak, Pak? Iya. Apa yang paling membuat Rasulullah sedih? Hmm. Nggak didengar. Ini Dicuekin. Quran, ini Quran dicuekin, Pak. Ini Quran tidak Nggak diabaikan diajarkan. dari apa yang diomongin. Adanya kagak dilirik, ilahnya kagak Hmm. dicari. Hmm. Sedih nggak Rasul, Pak? Ini Sedih. gambaran sebetulnya. Itu gambaran tadi surat 18. Sedih lah, Pak. Kalau tahu gini, mah mending bunuh Hmm. diri saja. Gitu loh, Pak. Itu mah menggambarkan betapa sedihnya Rasul gitu. Ketika ini Hmm. risalah dicuekin gitu loh, Pak. Hmm. Ya, ini mah ungkapan, Pak. Bukan benar-benar mau bunuh diri. Bukan. Ungkapan Iya. kesedihan. Rasul ketika Hmm. risalahnya dicuekin, Pak, gitu ya. Seperti tadi Bapak Hmm. udah pergi kerja sebulan pulang ke rumah dicuekin. Atau seperti istri udah capek-capek masak dicuekin kan sedih juga. Udah kalau gitu mah bunuh aja gua gitu. Hmm. Istilahnya itu Pak. Iya, Sampai iya. sini Jadi kan oke. ungkapan ya. Ya. Ungkapan. Soalnya kan Karena ah, kalau kalau di atas itu kan hatta idastai asar rasul. Apa tuh wadonu annahum itu apa ya? iya Hatta sama. idastai as sama ya. Iya dicuekin rasulnya. Pak kan jadi sedih tuh gitu ya. Kira-kira begitu Hmm. Pak yang saya pahami ya. Gitu. Iya, 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 iya. Baik. Yang lain silahkan. Ayo yang lain, kalau ada yang mau bertanya, Mas Udin, Mas Udin, mana Mas Enggak. Udin? Itu mah jangan jangan nanya, ditanya aja. Oh iya kalau itu sih. Pak Basuki mau nanya? Hmm, ada. Belum, belum. Belum. Oh, Ya udah. Raffi, Aku ada Raffi? Ya udah saya aja Pak, punten Pak, ikutan deh. Belum ada Kang, Oh ya. ya udah, Boleh monggo saya Pak Kang? Saleh. lagi flu soalnya. Ya, jadi ada beberapa mungkin saya ketinggalan tadi saya lagi di perjalanan jadi kepotong atau gimana. Yang perlu saya dapat penjelasan lebih baik itu di beberapa surat mengenai budak Pak. Karena arti budak di Quran itu kan ada beberapa makna dengan pengertian yang tidak sesungguhnya yang saya rasa memang tidak memuaskan sebenarnya darinya apa translasinya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mungkin saya ada perlu yang saya perlu pertanyakan. Mungkin kita kembali ke soal budak pertama soal
pernikahan, ayat seperti surat 4 ayat 3, terus juga di surat eh, di ayat 24-nya gitu. Lalu juga ada di kalau nggak salah di ayat 25-nya juga ada lagi ya. Terus di surat 5 juga kan eh, yang di surat 5 ayat 89 juga menjelaskan mengenai memerdekakan seorang budak. Kan budak ini udah nggak ada nih. Jadi perspektif budak itu dari per ayat itu ada berapa eh, pilihan arti yang lebih nyata, Pak? Itu saja mungkin dari saya. Loba sih sebenarnya, tapi saya pikirin maksudnya nggak semua translasinya tuh memuaskan kita gitu. Bahkan ada beberapa ayat-ayat yang sebenarnya menurut saya harus dijelaskan karena ada beberapa perkataan kayak kelebihan Nabi mempunyai hak khusus soal pernikahan dibandingkan yang lain juga itu kan perlu ada bahasannya ya Pak ya. Tapi intinya budak ini perlu ada penjelasan yang lebih detail khusus. Tapi ada sedikit lah mungkin bisa dibuka Pak gitu mengenai budak tuh Pak. Iya, Gitu aja. ya. Kan gini ya. eh salah salah satu salah satu dari sekian. Halo, halo. Bentar. Ya, ya jelas Pak, jelas Pak. Ya gini. Termasuk yang mulai entah mulai apa dari dulu ditinggal. Halo, suara siapakah? Oke, bentar. Jadi salah satu atau satu-satunya atau banyak hal yang mulai ditinggalkan oleh umat ini adalah Quran. Suara siapakah? Ya, ulang-ulang. Jadi, apa tadi? Ya lanjut Pak, lanjut. Saya perhatiin. Ini. Salah satu yang mulai ditinggalkan oleh umat, ya, mulai apa dari dulu nggak tahu saya ya. Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai konsep. Nah, orang juga lupa bahwa Quran itu kan ayatnya dua ya. Ada ayat ufuk dan ada ayat diri. Nah, selama ini kita memaknai ayat-ayat Quran selalu Diri, ayat-ayat diri. ayat ufuk, bukan ayat diri lagi. Contoh tadi, ketika membaca kalimat budak yang kebayang ART, yang kebayang orang lain budak-budak yang kamu miliki. Padahal sebenarnya itu lagi cerita diri kita sebetulnya. Nah, banyak di antara kita sendiri yang diperbudak. Hawa nafsunya kan? Nah, berarti kan diri kita juga bisa jadi budak. Budak hawa nafsu. Nah, ketika diri kita diperbudak hawa nafsu, maka orang lain pun kita anggap budak yang bisa diperlakukan sekehendak kita. Ya, kalau pola pikirnya, kalau mindsetnya sudah sudah hawa nafsu, maka semuanya juga dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu gitu. Nah, ini menjadi masalah. Coba kita lihat ayatnya ya. Misalnya nih, kita lihat ayatnya. Ya Surah Pak. 45 ayatnya 23. Mana 45 nih? 45 23. Kenapa yang garis? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka Bukan. kembali. Oh bukan. Itu yang paruh ayat tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah memberikannya sesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan pada penglihatan. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah?
diturunin Pak. Sorry. Hmm. Halo? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran sudah Allah yang ada? Ya, kan begitu. Sah. Ya, jadi ini pertanyaan juga. Apakah atau pernah afaroaita? Afaroaita, apakah kamu bisa melihat dengan pikiranmu? Apakah kamu bisa melihat dengan pikiranmu? Ya, apakah kamu berpikir? Gitu istilahnya kan? Bentar, bentar. Afaro'aita manita khoda ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat dengan pikiranmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ilahahu hawa. Bahwa setiap pernyataan-pernyataan dia keluar dari hawa nafsu. Ilah itu juga kan berarti tita. Ilah juga berarti pernyataan-pernyataan. Ada orang yang setiap pernyataan-pernyataannya keluar dari hawa nafsu. Nafsu. Ya, ketika pernyataan itu keluar dari hawa nafsu, pasti bukan dari wahyu. Ya, coba lihat ayat yang lain dulu ya. Surat 53 Tiga. ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Lanjut. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Artinya, artinya bahwa wahyu itu pasti bukan dari hawa nafsu. Ya, wahyu itu pasti bukan dari hawa nafsu. Kalau itu keluar dari hawa nafsu, pasti bukan dari wahyu. Nah, Wah, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Setiap pernyataan dia keluar dari hawa nafsu. Maka apapun termasuk ayat, ketika dilihat oleh dia, ini juga lalu menggiringnya kemana? Ke nafsu lagi. Seperti tadi, ya. Seperti tadi misalnya. Berarti lagi di budak nafsu ya, Guru. Ya, diperbudak nafsu. Kembali ke 45 tadi, coba lihat. 45 ayatnya 23. Kebalik. 45. Ini kenapa ini? Oh, nggak keluar? Error. 54, 45. 45. Iya 45. ini ini 45. error. Lima kan. Oh, error. Ini error bentar. Error ini. 4523. Nah, keluar. Ini pertanyaannya gini. Maka pernahkah kamu melihat dengan pikiranmu, pernahkah kamu berpikir gitu? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Jadi setiap pernyataan-pernyataan dia itu keluar dari hawa nafsu. Kalau itu keluar dari hawa nafsu, pasti bukan wahyu. Ya, pasti bukan wahyu. Kalau keluarnya dari hawa nafsu. Wa adallahullahu ala ilmin. Dan Allah telah menyesatkan dia ala ilmin atas pengetahuannya. Artinya pengetahuan tidak menjamin seseorang menjadi lebih baik. Jika hawa nafsunya sudah jadi Tuhan.
Ketika hawa nafsu sudah jadi Tuhan, maka setiap pernyataan-pernyataan dia itu selalu didasari oleh hawa nafsu. Ketika Oh, setiap nafsu. pernyataan didasari hawa nafsu, pasti orang itu telah disesatkan oleh Allah gitu. Wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basorihi gisawa. Ya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya, hatinya, dan meletakkan tutupannya di penglihatannya dia. Jadi tidak lagi objektif. Fama yahdihi mim ba'dillah. Siapa yang akan memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Kenapa Allah biarkan dia tersesat? Karena dia sudah menjadikan hawa nafsunya dasar segala pernyataan-pernyataan dia. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa kamu tidak menjadikan itu sebagai peringatan? Nah, ketika orang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, setiap pernyataan-pernyataan dia akhirnya keluar dari hawa nafsu. Termasuk tadi memahami contoh ini. Ini contoh ya. Contoh nih, Ya dua Pak, tiga. benar itu Pak. Oh. Ini kasih contoh dulu. Yo, baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Untung orang yang beriman. Lanjut, ayat 2. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ayat 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari yang tiada berguna. Ayat 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Oke, ayat 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, dari sini mulai nih. Urusan kemaluan nih. Ya. Hmm. Walladzinahum lifurujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga farjinya. Furuj jamak dari farji. Farji itu, farji itu artinya belahan. Farji itu artinya lubang. Ya. Nah, di dalam tubuh manusia itu kan ada banyak lubang kan? Namanya Ya, furujihim. furuj. Hmm. Ah, pendengaran berlubang nggak? Ya, Ya, Berlubang. termasuk. Ah, penglihatan. Oh, perluasannya ke situ. Iya kan furuj itu Ya. lubang. Dan mereka menjaga, makanya menggunakan furuji, jamak. Bukan farji, Ya, nggak usah. mulut, kuping, mata juga berlubang semua itu. Itu kan lubang semua. Ini lubang, Hmm. ini Hmm. lubang, ini Hmm. lubang. Termasuk Ya, lubang lubang. yang lubang. Yang bawah Pikiran, juga pikiran kita berlubang nggak? berlubang, sangat berlubang. Makanya dia bisa mengakses kan? Bisa masuk informasi. Nah Oh, iya. Nah orang betul. itu juga orang yang menjaga furujinya, setiap lubang yang ada pada dirinya. Ada 17 lubang Ya. kan? Berapa lubang dalam kita? Bukan 17. 10 ya. 10, 5 apa 10 nggak tahu. Coba cari aja nanti lubangnya. Hmm, hmm, hmm. Ini dua. Tambah dua. 4. Ini dua. Ini satu. Yang bawah dua tuh. Jadi berapa tuh totalnya? 9. Nah, 9. Nah, orang mukmin itu orang yang menjaga furujnya. Ya, terus nah di ayat 5 ini orang kalau lihatnya pakai kacamata hawa nafsu jadi hawa nafsu lagi urusannya nih. Ya, ayat Ya. ayat 6. Lanjut. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Pakai hawa nafsu bacanya. Hmm.
Coba pakai hawa nafsu bacanya. Jadi apa coba? Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela, lebih ke arah kepemilikan makhluk-makhluk Allah. Nah itu jadinya begitu. Sehingga ART dianggap budak, dikerjain. Karena dianggapnya boleh. Hmm, Enggak. kepemilikan Ini kan ke situ lagi urusannya, ke hawa nafsu. hawa nafsu. Hmm. Padahal orang mukmin itu orang-orang yang menjaga furujnya. Ada 9 lubang dalam Oh, diri. Ila ala azwajihim kecuali pasangan-pasangannya. Karena setiap lubang punya pasangan. Nih, pasangan pendengaran apa? Pasangan penglihatan apa? Pendengaran untuk mencari hmm, informasi yang baik. hmm, Penglihatan harus observasi yang positif. Mulut harus juga mengatakan hal-hal yang baik pasangannya tuh. Masing-masing lubang tuh punya pasangannya. iya. Ada informasi, ada Hmm, observasi, ada pemahaman hati, ada mencerna pakai pikiran kita. Itu mesti mesti pas, tidak boleh memasukkan informasi yang tidak tidak baik gitu. Auma malakat aiman atau apa-apa yang dimiliki berupa tangan kanannya. Aiman itu kan artinya kan tangan kanan. Jadi yang dimiliki oleh apa istilah kita orang yang dipercaya gitu. Kita hanya boleh menerima informasi, hanya boleh melakukan observasi, memang itu yang sudah menjadi haknya gitu. Fa'innahum goiru, hmm, maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tidak tercela. Contoh gini, boleh nggak kita nguping pembicaraan orang? Misal nih, enggak, nggak. Tapi kalau dia sebagai detektif, sebagai dia pencari kebenaran hukum gimana? kewajiban. Nah, makanya ada istilah apa tuh? Misalnya KPK ingin menciduk orang yang dicurigai Sadap, korupsi, maka dia sadap. menyimpan sadap kan? Iya, Nah, sadap. Terhadap ya. alat sadap itu malakat aiman. Oke. Alatnya ya. Nah, si alat Hmm, penyadap hmm, itu hmm. malakat aiman untuk mencari informasi supaya tidak salah tangka gitu loh. Ya, atau gini contoh lain. Itu kan lubang pendengaran, sekarang lubang penglihatan. Kita kan tidak mungkin untuk melihat, memperhatikan, memelototin setiap orang kan? Nah, Hmm. kita misalnya ada berita di tempat anu atau di tempat X itu ada perilaku, ada perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan. Kemarin tuh ada cerita viral tuh. Tapi jangan nyebut merek ya. Jadi ada Hmm. rumah rumah makan, bukan rumah makan sih, ada orang jual jual makanan dan makanannya enak gitu. Itu banyak pemirsanya. Ternyata satu ketika tanpa sengaja ada apa namanya tuh sekarang GoFood ya, GoFood apa Gosen ya istilahnya itu. Yang Ya, beli makanan pengiriman makanan. kan bukan pengirim, membeli kan ada yang misalnya beli kita ke dia juga nanti dia nganterin. GoFood, GoFood ya, GoFood. Hmm, 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 hmm. Dia datang ke tempat makanan tadi, pas dilihat dia tanpa sengaja ini ada sesuatu yang mengganjal, yang aneh. Maka dia ambil gambar tadi tuh. Ternyata dia melakukan prosesi pemasakannya tidak sesuai SOP gitu. Itu kan itu kan melihat sesuatu, tetapi itu kan sesuatu yang disembunyikan, tapi kan orang lain nggak boleh tahu. Sementara hal itu tidak layak, tidak baik dilakukan gitu. Maka ada orang yang kemudian mencari data itu, bawalah kamera misalnya untuk merekam apa yang terjadi. Nah, padahal itu kan mencari-cari salah ceritanya kan? Bukan mencari Hmm. salah, memang salah yang harus dibuktikan kan berbeda. Mencari-cari salah dengan membuktikan kesalahan kan hal yang berbeda.
untuk membuktikan ada kesalahan kan berarti mesti mencari mencari gambar kan? Nah, Dasar, dia mencari dasar. si video CCTV untuk mencari fakta ada di situ penyimpangan itu juga malakat Aiman gitu. Jadi Malaikat, oke. malakat itu tidak tercela gitu. Karena memang ada keperluan di situ Eh, gitu. yang saya lebih ke arah ke kata ya Pak ya. Kan malaka itu kan lebih ke kata-kata dasarnya dari malaknya malaikat, seperti malaka malaikat atau molekul. Hmm. Apakah bersamaan dengan arti yang sama atau dia punya arti yang berbeda mengenai malakat dengan malaka? Akar katanya sama nggak Pak? Malakat dari kata malaka. Malaka bisa berarti kekuatan. Ya, Malaka juga kekuatan bisa malaikat. memiliki. Malaka juga itu Hmm, akar kata malaikat juga dari malaka, molekul. malah penguasa. Nah, penguasa berarti ada sesuatu Hmm, malakat aiman sesuatu yang punya hmm. kekuatan untuk Apa yang dijadikan kamu kuasai? kamu kuasai dan itu punya Oke. kekuatan. Nah, mata kita kan nggak punya kekuatan untuk Hmm, bisa memantau perilaku orang lain kan? Nah, CCTV itu tapi ada banyak tangan kanannya untuk dilakukan dengan malak-malak yang lain. Ya, paham. berarti CCTV adalah malakat aiman yang bisa memantau Aiman. kejadian setiap saat. Kita percayakan apa yang terjadi di tempat itu kepada si CCTV tadi atau menyimpan alat penyadap suara tadi. Itu juga malakat aiman karena kita nggak mungkin nguping seterus 24 jam kan gitu. Nah, ketika seseorang menggunakan apa namanya itu kan tadi orang beriman harus menjaga, memelihara farjinya gitu kan. Kecuali memang itu haknya dia untuk mendengar itu gitu. Atau haknya dia untuk bisa melihat itu. Itu haknya kan tidak masalah karena itu adalah pasangannya. Haknya dia untuk bisa dapat itu. Tapi juga ada sesuatu yang di luar itu. Ada orang yang diberikan hak untuk nguping pembicaraan orang lain dalam rangka mencari kebenaran kan? Atau cari Nah, bukti atau atau mengambil gambar. Berarti kan itu mewakili mewakili mata nih atau rekaman segala macam malakat aiman maka itu tidak tercela. Ya, kan tugas kalau dalam pengadilan tuh kalau dia sebagai jaksa, jaksa itu kan mesti bisa nunjukin salahnya. Jaksa apa penuntut hukum yang harus nyari bahwa dia salah itu, cari apa salahnya gitu kan sama. Nah, tapi kalau ayat ini jadi dibacanya istri yang di sini itu sebenarnya bukan istri juga ya. Bisa bukan ini bisa segala sesuatu yang sudah memang haknya kita. Iya. itu haknya. Dan Kalau malaknya ini sebagainya penghubungnya. iya azwaj itu kan Ya, pasangan artinya bukan tangan istri dalam kanan Azwa. Iya, dalam pasangan. arti Iya, biologi paham, paham. itu Kita seperti kan sekarang lagi gini. ngebahas mengenai ayat ufuknya. Paham, paham. Iya gitu. Iya, iya, iya. Oke, Nah, oke. orang sama seperti gini contoh nih contoh. Ini kalau bacanya pakai nafsu nih. Sama aja kalau bacanya pakai nafsu ke situ lagi larinya. Pasti ke urusan hawa nafsu. 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu ialah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sadaqallahul adzim. Coba bacanya pakai hawa nafsu lagi. Pasti ke situ urusannya. Ya, dan Pasti. jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Itu lebih ke arah nafsu, Pak. Hawa nafsu lagi. Keurusan itu lagi, lanjut lagi. Tidak melihatnya ke ayat diri. Wa in Oh khiftum ya, ayat Allah hukum. fil yatama. Jika kamu khawatir khiftum Allah tuksitu. Nah, ada kalimat tuksitu, ada takdilu. Artinya sama-sama berlaku adil. Tuksitu berlaku adil. Ya, Hmm. takdilu Hmm, juga berlaku adil. berlaku adil, tapi dua Pada, arti, tapi dua kata yang pada berbeda. kan dua kata yang berbeda. Kenapa artinya sama gitu loh. Nah, ini juga nggak diurai. Di terjemahannya nggak ada. Jika kamu khawatir Hmm. tidak bisa berlaku tuksitu tadi. Kiset. Fil yatama dalam keyatiman. Orang yang dalam keadaan yatim Hmm. tidak bisa berlaku tuksitu. Tidak bisa berlaku adil. Buat dirinya aja nggak bisa. Yatim namanya. Nah, yatim, yatama, yatama di surat yang lain ya. Coba lihat, apa artinya yatim? Bentar, mana yatimnya? Nah, coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Jadi yatim artinya orang yang tidak punya pelindung. Pelindung. Contoh ya, yatim tuh gini. eh Kita punya punya acara, kita punya kegiatan, kita punya program, tapi nggak punya payung hukum. Sehingga program tadi tidak bisa diterima, tidak bisa dilakukan karena tidak ada yang memayunginya gitu. Yatim nggak kita nih? Hmm. Yatim. 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 Nah, Yatim. sekarang nih apa-apa kan butuh pelindung. Ini siapa di belakangnya? Ini di bawah yayasan apa? Ini di bawah apa nih? Kan mesti ada sesuatu pun. Hmm. Nah, ketika kita ini nggak punya Ya, mereka pelindung, butuh labelitas. kan butuh label, Allah butuh legalis, bla melindungi. bla bla. Orang-orang yang tidak punya itu namanya juga Hmm. yatim. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim sampai dia melindungimu? Jadi yatim adalah tidak punya Hmm. pelindung. Lanjut. Tidak punya pelindung. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Nah, orang bingung sampai dapat petunjuk. Ya, yatim tuh orang yang tidak Petunjuk. punya tempat berlindung sampai ada yang melindungi. Orang yang dalam posisi bingung sampai Hmm. dia dapat petunjuk. Yatim juga Petunjuk. ketika kita tidak punya pelindung sehingga tidak bisa melakukan kegiatan apapun karena semuanya mesti legal nih, yatiman. Ketika kita bingung, nggak ada petunjuk, juga yatiman gitu. Ya, terus satu lagi. Hmm. Halo? Ya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang Kurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Oh, jadi ada tiga kategori kriteria yatim. Satu, tidak punya pelindung sampai ada yang melindungi. Yang kedua, Melindungi. bingung sampai dia dapat petunjuk. Tunjuk. Tiga, dia kekurangan sampai dia punya diberikan kecukupan. Cukupan. Balik ke 4 ayat 3. Ya. Dan jika kamu takut tidak dapat tuksitu terhadap Hmm. terhadap yatama. Ih, ada perempuannya Hmm. lagi. Ini gimana Iya. ceritanya?
Kan itu ke Ya, situ lagi ininya ya yang kembali kebalik. kepada orang-orang yang mempunyai kekurangan itu. Ya kan ini Sah, kenapa ada sah. perempuannya di sini lagi? Iya, jauh, jauh banget. Tidak dapat Hmm. berlaku adil dalam hal keyatiman. Ya, jadi ada orang yang tidak punya pelindung, ada orang yang tidak punya petunjuk, ada orang yang serba kekurangan, gitu kan? Hmm, Fangki hmm, hmm. umat. Ini kan bicaranya ke diri sebetulnya. Jika Ya, kamu khawatir, kamu dalam posisi yatama tadi. Jika kamu khawatir, hmm, hmm, hmm. kamu dalam keadaan yatim. Ketika orang dalam posisi yatim kan ada banyak kekhawatiran tuh. Ya, Hmm, melakukan hmm, ini hmm. takut takut disangka begini begitu karena nggak ada pelindungnya. Ya, melakukan ini juga takut salah karena nggak ada petunjuknya. Melakukan ini juga nggak bisa karena serba kekurangan. Kan khawatir karena yatim tadi. Fangkihu matobalaku minan nisa. Maka nikahi matoba lakum apa yang membuatmu bahagia. Toba itu kan kebahagiaan artinya suka. Minan Iya, nisa iya, iya, bahagia. dari pikiranmu. Nisa itu kan pikiran Hmm, artinya. iya. Ya, jadi Pikiran, iya. Oh, ya, nggak harus wanita, iya. nggak harus wanita nih. Wanita kan ke cewek lagi urusannya. Gimana ini? Ya Hmm, kalau hawa hmm, nafsu hmm, hmm, semuanya ayat ya orientasinya ke situ aja terus. Ya urusan wanita aja terus misalnya. Padahal ini lagi cerita ayat diri apabila kamu dalam keadaan takut, keadaan khawatir karena kamu yatama, karena yatama kamu nggak bisa tuksit. yatim. Tuksitu itu kan berarti Hmm, berlaku proporsional gitu. Ya, proporsional. berlaku sesuai, ya. Hmm, Ya, sesuai karena yatim hmm, takut kalau kalau perilakunya perbuatannya tidak proporsional tuh. Maka nikahilah. hmm. Nikahi matobalaku minanisa. Kamu boleh mencari atau kamu boleh menggunakan Pasangan. kamu. Kira-kira coba kamu pikir baik-baik gimana nih supaya tidak tidak zolim gitu kan. Kan kita dikasih pikiran. Nah, pikirannya jangan satu. Pikiran yang Berdua. satu, pikiran yang kedua, pikiran yang ketiga, atau pikiran yang keempat. Jadi cari alternatif. Pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan keempat. Ini kan bicara tentang sikap, Ya. menyikapi. Atau bisa jadi itu urusannya, Pak. Urusan satu, urusan dua, urusan tiga, urusan empat. Kalau nggak mampu Iya, satu urusan aja. Macam betul, Kang, itu. kalau di, betul. mohon maaf, Kang, kalau di sini kan artinya wasna berdua atau dua-dua. Wasalasa kan bertiga atau tiga-tiga gitu kan harus Hmm, kalau berdua ya pikiran dipikir sama Ridhoan gitu kan. Ya, Ya, bukan. ya, masna itu kan bisa berarti dua-dua, sulasa tiga-tiga, atau empat-empat. Coba lihat terjemahan di ayat hmm. yang lain ya. Masna, sulasa, waruba. Iya. Dilihat di surah Hmm. Fatir 35 ayat satu. Fatir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang mempunyai sayap masing-masing dua, dua, tiga, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini sama kalimatnya. Masna, wasulasa, waruba. Segala puji bagi Allah, pencipta langit bumi. Ja'ilil malaika, yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Jadi malaikat itu dijadikan, ya, dijadikan malaikat sebagai utusan, rusulan. Nah, Hmm. malaikat itu tadi punya sayap, ajniha,
punya sayap. Ada yang sayapnya 3, ada yang 2, kayak air kan. Air itu kan sayapnya 2, H2O kan. Ada yang 3. Jadi molekul itu kan bersayap. Sayap 2, sayap 3, sayap 4, 2, 2, 3, 3, atau 4, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Ini kan yang disebut 2, 3, 4. Masna, sulasa, rubah. Bersayap 2, bersayap 3, bersayap 4. Pikiran kita itu kan juga bersayap. Kadang-kadang bercabang tuh, mikir A, mikir B juga. Mikir C, mikir D juga. Jadi ketika kita berpikir satu, pikir juga yang lainnya. Berarti kan nisanya 2 tuh pikirannya. Jangan satu. Makanya tadi ayatnya berapa? Ayatnya coba lihat. Ketika kamu khawatir ya tentang yatama sehingga kita berlaku disproporsional, ya menyimpang gitu. Maka nikahilah. Nikah itu pikiranmu tadi. Pikiranmu jangan satu. Harus ada 2. Ada pikiran yang satu juga sekaligus mikirin yang ini. Kalau saya berlaku ini akibatnya apa ya? Langsung tuh dicari kemungkinannya kan? Atau bersayap 3 pikirannya. Kalau begini, nanti gini gimana, terus gini gimana. Jadi ada probabilitasnya jadi macam, jadi A2, 3, atau 4 tuh. Hubungannya apa namanya itu? Oh, hubungannya jangan satu gitu. Fa'in khiftum, Ya, catur semestanya. atau bahkan tadi lebih Iya, banyak juga catur nggak apa. semesta. Fa'in Iya. khiftum, ala ta'dilu. Nah, ini kalimatnya, kalau tadi wa'in khiftum ala tuksitu. Fa'in khiftum ala ta'dilu. Kalau kamu takut tidak berlaku adil, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, Tempatnya. berarti proper namanya adil. Fawahidah, fa'in khiftum ala ta'dilu, apabila kamu takut ala ta'dilu, bahwa kamu bisa berlaku adil. Fawahidah, cukup satu pikiranmu aja udah mantep, nggak apa-apa. Tapi kalau satu kemungkinan ditakutkan tidak proporsional tadi, maka cari pikiran yang lain gitu, kemungkinan-kemungkinan yang lain. Auma malakat aiman. Nah, diterjemahkan apa? Budak lagi yang kamu miliki. Hmm. Hmm. Ini contohnya. Kalau kita tidak bisa berpikir logik, kita tidak bisa menemukan jawaban dari sebuah permasalahan, kan boleh kita minta bantuan. Bantuan yang lain. Bantuan. Misalnya, misalnya gini, pikiran kita nggak sanggup tuh memecahkan itu. Coba pakai perasaanmu. Gunakan intuisimu, gunakan kepekaanmu, gunakan rasamu gimana. Kan tidak semua hal bisa dipikirin. Kadang-kadang juga ada sesuatu yang jawabannya ada di rasa. Itu kan malakat Aiman juga, yang dia juga punya kemampuan. Orang tuh kan Iya, tidak iya, hanya iya. potensi manusia itu kan tidak hanya pikiran, ada perasaan, ada intuisi, ada naluri, ada ego, ada super ego, ada Ada macam-macam kan. getaran hati. Nah, itu kan mesti dipakai. Kalau nggak bisa berpikir Iya, jernih, iya. kita pakai rasa deh. Pakai rasa aja cukup, ngaji rasa namanya. Gitu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, ta'ulu gitu. Tapi kan tadi ketika orang mindsetnya udah hawa nafsu, semua ayat dibaca pakai hawa nafsu, urusannya perut dan yang di bawah perut lagi gitu bolak-balik bolak. Ya, jadi malakat aiman itu artinya Oke, luas, lebih lebih kepada luas, sesuatu luas ya. Lebih ke arah penggunaan alat ya. Saya mau melihatnya seperti itu. ya penggunaan alat yang bisa mewakili kita gitu. Malakat aiman orang yang Mewakili kita dipercaya, ya. yang kita percaya Orang juga. dipercaya, tangan kanan, Kita hanya pegawai, orang-orang kuat di tangan kita, orang-orang yang kita bisa suruh dengan kepercayaan yang baik ya. Lebih ke arah malakat seperti itu, aiman. seperti saya Iya. ada lebih terbuka lah. Makasih Pak.
Gitu. Ya kalau udah pasang CCTV, percaya nggak apa yang rekam di situ? Ya percaya lah, kelihatan kok. Oh, berarti dia dia malaikat Bahasanya aiman gitu. namanya, malaikat aiman berarti. Dan orang nggak bisa bohong di situ. Gimana ngelaknya? Malaikat aiman juga, malaikat yang kuat gitu. Iya kan? Nggak bisa. Iya, iya, nggak Ya, bisa dielak. iya. Mm-mm. Gimana? Mas Udin ada Oke, tambahan, Mas? saya cukup memuaskan apa yang saya cari gitu. Apa yang saya, insya Allah bisa lebih memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri kita dan diri teman-teman yang lain. Insya Allah darinya bahasan mengenai malakat aimanuhum ini, yang lain juga bisa membuka potensi untuk bisa meluaskan peta manfaatnya. Itu saja mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dan pertanyaan yang lain dari teman-teman. Terima kasih. Ya, dan tiap kita kan punya malaikat aiman yang bisa Ya, kita gunakan, kita manfaatkan gitu. Apa saja bentuknya iya. kan banyak gitu. Ya, Oke, baik. banyak banget. Eh, doa Ya, ada sedikit Pak Ucon nih Pak, biarin teman-teman punya semangat yang baik. Saya punya sedikit semangat. Jangan pernah merendahkan kekuatan doa. Berdoa kita getarannya bisa ditangkap oleh meteor-meteor di jauh sana. Jadi doamu itu bisa memindahkan arah meteor. Jadi teman-teman di sini semuanya adalah seorang rubah alam, dan yang menyelamatkan bumi itu teman-teman juga gitu dengan doa-doanya. Jadi jangan berpikir bahwa doa kita itu tidak besar. Doa kita itu bisanya didengar sampai di semua dimensi, di semua paralel, semua kenyataan. Itu menerima semua getaran hati kita. Tinggal kita meluaskannya manfaatnya. Insya Allah manfaat itu sendiri. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terima Makasih, kasih, Pak. makasih Mas. Ini udah jam 10. Berarti guru dan muridnya ini gimana, Kang? Dilanjutin. kalau kita di Dilanjutin sini nanti, kan, kan? kalau kita di sini kan nggak ada guru murid, kita sama-sama pembelajar. Sama-sama Iya, Kami tukang belajar berantem. duluan. ya. Kan siapapun bisa jadi guru, siapapun bisa jadi murid, tergantung kan posisi kita nih. Harus tahu, oh sekarang posisi jadi guru, jadilah guru yang baik. Tapi di satu sisi jadi murid ya, jadilah murid yang baik. Jadi, nah nanti kan kita mau mau cari tahu apa sih makna guru, apa makna murid, apa hubungan antara keduanya kan gitu ya. Iya, iya, Dan siapapun bisa jadi guru, Ya, siapapun jadi murid. Orang yang nggak bisa jadi murid, nggak bisa jadi guru. iya. Ya, orang yang mau jadi guru dia mesti mm, belajar jadi mm, murid juga. Ya, nggak Murid. bisa kalau mau jadi guru mm, aja nggak mau jadi murid kapan? Gimana jadi guru kalau nggak pernah jadi murid itu? mm. Iya, Ya, makanya di antara kita nggak ada guru murid. Siapapun dan bisa jadi iya. guru, siapapun Murid. itu ya. Nah, tapi Iya. materinya belum diurai di sini, Tuh. baru pertanyaan. Berarti minggu depan guru dan murid nih, Kang. Maksudnya 2 minggu lagi. Boleh. Boleh lah ya, gitu. Siap. Baik Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang bisa kita petik dan kita bisa mengamalkannya ya. Insya Allah kita Amin. tutup Amin, dengan Amin. baca amin. kaul sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Makasih Kang Ii, Waalaikumsalam. makasih. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi